Selamat malam adik-adik, kakak sangat senang bisa share lagi dengan adik-adik di YDP. Nah, untuk kali ini kakak akan share banyak tentang Musa dengan adik-adik. Kita akan membaginya dalam 5 kali pembahasan. Dan untuk yang pertama, kita akan bahas dari Keluaran pasal 1 sampai pasal 3. Nah, kakak akan memberi judul untuk tahap pertama ini ya, pembahasan pertama kita adalah awal yang tragis. Nah, kenapa kakak kasih cerita tentang awal yang tragis? Karena memang awal dari pelayanan kehidupan Musa atau awal dari kehidupan Musa memang sangat tragis. Tidak ada yang baik, tidak ada yang bagus untuk kita lihat. Nah, pertama ada 3 poin yang akan kakak bahas kali ini di dalam awal yang tragis dalam kehidupan Musa. Pertama adalah ia terlahir di dalam krisis. Nah, adik-adik kan sudah membaca kisah tentang Musa ketika ia dilahirkan. Bahkan ini sudah menjadi cerita di sekolah minggu ya. Bagaimana ketika Musa ini masa dia ibunya hamil ya ceritanya ini. Jadi Firaun pada saat itu berniat untuk membunuh semua anak laki-laki yang dilahirkan dari keluarga Ibrani. Yang pertama pada saat itu Firaun mengutus para bidan-bidan untuk membunuh setiap bayi yang dilahirkan, bayi laki-laki, oleh para wanita-wanita Ibrani. Tetapi bidan-bidan yang saat itu membantu orang Ibrani melahirkan, mereka takut akan Tuhan dan mereka tidak membunuh bayi-bayi Ibrani itu. Kemudian ketika melihat bangsa Israel atau keturunan Ibrani ini semakin banyak, Firaun pun kembali membuat sebuah keputusan bahwa ia ingin agar semua anak-anak laki-laki dalam keluarga orang Ibrani dibuang di Sungai Nil. Artinya dibuang tenggelam, dibunuh dengan cara demikian. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa awal kelahiran Musa itu krisis, di mana nyawanya terancam, ia akan dibunuh oleh Firaun. Tetapi pada saat itu ibunya punya ide, punya ide untuk meletakkannya ya, kita sebut aja keranjang ya, di dalam, sebenarnya di dalam ada satu tempat ya, itu yang dibuat dari ter. Nah, itu dia diletakkan di dalam sana dan lalu dihanyutkan di sungai Nil dan kemudian ditemukan oleh putri Firaun. Nah, yang pertama adalah krisis yang dialami, ia lahir di dalam krisis ini, ia hendak dibunuh. Yang kedua, ia dibuang ke sungai Nil dan entah apa yang terjadi dengan hidupnya tidak tahu, tetapi pada saat itu putri Firaun mendapatkannya. Nah, yang ketiga adalah ia dibesarkan di dalam kerajaan, keluarga kerajaan. Tetapi kita bisa mengetahui bahwa pada saat itu orang Mesir sangat membenci orang Ibrani. Meskipun pada saat itu putri Firaun mengangkat ia sebagai anak, tetapi posisinya di dalam kerajaan pasti tidak mendapatkan respek atau hormat yang lebih atau perhatian yang lebih dari orang-orang kerajaan yang ada di dalam kerajaan pada saat itu. Jadi kita bisa melihat bagaimana Musa dibesarkan di dalam kerajaan Mesir, tidak seperti orang Mesir pada umumnya ya. Jadi dia bisa benar-benar mendapatkan respect dari orang-orang Mesir, khususnya orang-orang kerajaan. Ia hanya dihargai, ia hanya diperhatikan hanya ketika ada ibunya, ibunya yang adalah putri Firaun. Nah, di sini adalah proses kehidupan Musa yang sejak awal bisa dikatakan tidaklah begitu sempurna, tidaklah bagus. Jadi terlahir di dalam krisis. Ini adalah awal tragis dari kehidupan Musa. Yang kedua adalah besar di dalam kemarahan. Jadi Musa ini dibesarkan di dalam kemarahan. Kenapa ia marah? Ia melihat dan menyaksikan bagaimana orang-orang Mesir menyiksa orang-orang Ibrani. Bagaimana orang-orang Mesir memperbudak orang-orang Ibrani. Dan Musa sendiri tahu dan sadar bahwa ia adalah orang Ibrani. Ia bukan anak kandung dari putri Firaun. Ketika ia menyaksikan hal itu, ia marah. Ia hendak melakukan sesuatu tapi ia tidak bisa melakukan sesuatu. Jadi ia dibesarkan dalam kemarahan pada saat itu. Nah, di dalam kerajaan juga ia diperlakukan berbeda. Ada amarah yang begitu besar di dalam hatinya ketika ia melihat apa sih sebenarnya yang dilakukan orang-orang Mesir ini. Kenapa mereka membenci orang-orang Ibrani? Dan ia merasakan itu ketika ia diperlakukan tidak sama dengan orang-orang Mesir pada umumnya yang tinggal di dalam kerajaan pada saat itu. Nah, kemudian kekecewaan lainnya, kemarahan lainnya yang dimiliki oleh Musa adalah ketika ia melihat sebangsanya disiksa atau diperlakukan dengan tidak baik oleh orang Mesir. Pada saat itu ia membunuh orang Mesir itu. Ia begitu marah,
ia tidak menanyakan kepada Tuhan, ini harus digimanain Tuhan, atau ia pun tidak mengambil sebuah keputusan yang berhikmat pada saat itu, karena membunuh adalah dosa. Ia membunuh ya dengan penuh kemarahan. Tetapi kemarahan ini semakin besar ketika orang yang ia bela adalah orang Ibrani itu sendiri mengadukan ia. Nah, inilah yang membuat Musa kan melarikan diri dari kerajaan. Berarti ini amarah yang sudah double nih. Ia begitu marah karena perlakuan orang Mesir, tetapi ia juga kemudian marah karena orang Ibrani sendiri tidak membela ia. Padahal ia sendiri bisa mengatakan, aku ini sedang membela bangsaku. Tetapi orang Ibrani itu sendiri mengatakan, kami tahu apa yang kau berbuat. Istilahnya mereka akan mengadukan ia. Inilah yang membuat Musa melarikan diri dari kerajaan, penuh dengan amarah. Jadi yang pertama tadi, terlahir di dalam krisis, ia mengalami hal-hal yang begitu bisa dikatakan masa lalu yang begitu buruk, seperti anak yang terbuang, seperti anak yang tertolak. Tetapi memang situasi pada saat itu membuat keadaannya demikian. Kemudian adalah besar dalam kemarahan. Kenapa? Lingkungannya dengan orang-orang Mesir membuat ia marah, dan orang-orang sebangsanya, orang Ibrani juga tidak memberikan istilahnya menghargai apa yang ia lakukan. Nah, yang ketiga dari awal pelayanan Musa ini adalah dipanggil dalam situasi terburuk. Nah, ketika Musa melarikan diri dari Mesir, apa yang dilakukan? Ia menjadi karyawan mertuanya sendiri. Nah, ia menggembalakan kambing dombanya Yitro, itu mertuanya. Nah, ini mertua juga mengambil kesempatan untuk memperkerjakan mantu sendiri. Nah, jadi pada saat itu ia hanya menjadi penggembala kambing, dan itu pun bukan kambing miliknya sendiri, bukan domba miliknya sendiri, itu milik dari sang mertua. Nah, keadaannya bisa dikatakan ia terpuruk. Ia tidak punya kekayaan, ia hanya punya sesuatu yang dimiliki oleh mertua, dan itu pun dia hanya bekerja, ya. Nah, kemudian ia tidak percaya diri. Kita bisa melihat dari pasal ketiga, ketika Tuhan memanggil Musa, Musa tidak percaya diri. Apalah aku ini supaya bisa menghadapi Firaun, saya tidak bisa apa-apa. Nah, di saat itu selain dia tidak percaya diri, ia juga takut loh. Dulu kan dia melarikan diri karena ia membunuh. Kalau ia kembali ke sana, ini sama artinya ia sedang bunuh diri, ia menyerahkan diri kepada Firaun. Nah, di sini ketidakpercayaan dirinya Musa membuat ia yakin bahwa ia tidak pantas untuk dipakai oleh Tuhan. Ia tidak layak untuk dipakai oleh Tuhan. Ia tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk melakukan hal besar yang akan ditugaskan Tuhan kepadanya. Nah, adik-adik, dari kisah Musa ini, awal yang tragis, kita belajar banyak hal. Pertama adalah Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kita. Tuhan tidak pernah melihat bagaimana kita dibesarkan. Tuhan juga tidak melihat seberapa banyak kelemahan yang kita miliki. Karena ketika Tuhan hendak memilih kita, Ia memilih kita dari perspektifnya sendiri, dari perspektif Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah melihat kelemahan kita adalah sebagai batu sandungan untuk kita melayani. Kenapa? Tuhan ada untuk menguatkan kita. Tuhan ada untuk menyempurnakan kita. Nah, kalau kita baca di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-9 ya, dikatakan demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Artinya, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua berdosa. Tetapi ketika kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, Tuhan itu setia. Nah, ketika Musa juga mengakui kelemahannya di hadapan Tuhan, mengakui dosanya bahwa ia telah membunuh di hadapan Tuhan, Tuhan lupakan semuanya. Oleh karena itu Tuhan memanggil ia. Tuhan mengutus Musa. Meskipun awal tragis di dalam hidupnya, bahwa backgroundnya Musa adalah pembunuh, Tuhan melupakannya. Nah, kemudian setiap manusia itu punya kelemahan. Dikatakan bahwa Musa itu bukan orang yang pintar berbicara. Musa juga tidak percaya diri dengan keadaannya pada saat itu. Setiap orang punya kelemahan. Setiap orang ada poin di mana ia seperti berbeda dari yang lain. Yang lain seperti lebih pintar ya. Nah, kalau kita baca di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan semakin sempurna. Jadi kalau adik-adik punya kelemahan, jangan pernah
merasa kecil hati dengan kelemahan yang kita punya. Karena di dalam kelemahan justru kita bisa berbangga kuasa Tuhan bekerja di dalam kita. Kehebatan Tuhan bekerja di dalam kita. Tidak akan ada kita katakan bahwa aduh, aku merasa kuasa Tuhan begitu besar, atau aku merasakan mujizat Tuhan, kalau kita tidak mengalami hal yang sulit. Tanpa perkara-perkara sulit, kita tidak akan bisa melihat mujizat. Tanpa kelemahan, kita tidak akan bisa mengakui kebesaran Tuhan yang bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita. Nah, adik-adik, malam hari ini adik-adik boleh belajar bahwa apapun yang terjadi di masa lalu kita, awal yang tragis di dalam hidup kita, entah itu dalam keluarga, entah apapun itu, dan apapun kelemahan yang kita miliki, ingat, Tuhan bisa memanggil siapa saja, apapun latar belakang hidupnya. Tetapi ketika Tuhan memanggil, artinya Tuhan telah menyiapkan adik-adik untuk boleh menjadi pelayan Tuhan, untuk boleh melakukan pekerjaan besar untuk Tuhan, untuk boleh melakukan mujizat, untuk boleh melakukan keajaiban, karena Tuhan bisa memakai siapa saja. Kuasanya, urapannya akan turun bagi setiap orang yang mau menerima panggilan Tuhan dengan hati terbuka, dengan tulus hati, dan mau mengakui kelemahannya di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, dari pelajaran Musa ini mungkin sangat singkat, tetapi kita bisa memetik banyak hal bahwa Tuhan bisa memilih siapa saja, termasuk adik-adik pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.